Dia mengatakan ini bukan kereta cepat Indonesia-Cina, tapi kereta cepat Cina-Indonesia. Nanti semua krunya, masinis, kemudian kru dari kereta itu orang Cina, kita hanya jadi penumpang. Nah, itu menunjukkan betapa tololnya sebetulnya Dr. Tifa ini. Padahal kalau membaca dengan detail pengumuman dari PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, yang dikatakan adalah akan mendatangkan tenaga kerja asing dari Tiongkok atau Cina sekian ratus orang untuk melakukan transfer teknologi hanya waktu setahun mengoperasikan kereta cepat, tidak menjadi kereta kru ya, menjadi masinis, tidak sama sekali, hanya mengoperasikan. Ini adalah bentuk alih teknologi atau transfer informasi, transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. Karena apa? Pada kesempatan yang sama, selain ada operator yang didatangkan dulu dari Cina, kita juga menyiapkan sekian ribu tenaga Indonesia agar nanti hanya waktu setahun semua diambil alih oleh tenaga kerja Indonesia. Ini yang tidak dimengerti oleh Tifa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu saya mengkritisi seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter, namanya Dr. Tifa, karena telah mengeluarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas dikemukakan di ruang publik, apalagi oleh perempuan, oleh seorang dokter, dengan kata-kata istilah tolol gitu ya. Waktu itu dia menyerang Ganjar Pranowo, dan menurut saya dia salah satu orang yang menyerang dengan caption yang salah, karena dianggap itu perbuatan Ganjar itu untuk kaitan dengan Pilpres, padahal salah besar. Nah, ternyata orang ini memang tidak mempunyai integritas sebagai seorang dokter, sebagai seorang perempuan, tetap saja mengumbar kata-kata tolol lagi. Yang terakhir yang saya baca, dia mengatakan bahwa menyikapi informasi dari PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung maksud saya, yang akan mendatangkan sekian ratus, 800 orang kalau nggak salah, tenaga kerja asing dari Cina atau Tiongkok untuk ke Indonesia. Dia mengatakan itu milik kita, tolol katanya. Tolol itu keluar lagi. Dia mengatakan ini bukan kereta cepat Indonesia-Cina, tapi kereta cepat Cina-Indonesia. Nanti semua krunya, masinis, kemudian kru dari kereta itu orang Cina, kita hanya jadi penumpang. Nah, itu menunjukkan betapa tololnya sebetulnya Dr. Tifa ini. Padahal kalau membaca dengan detail pengumuman dari PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, yang dikatakan adalah akan mendatangkan tenaga kerja asing dari Tiongkok atau Cina sekian ratus orang untuk melakukan transfer teknologi hanya waktu setahun mengoperasikan kereta cepat, tidak menjadi kereta kru ya, menjadi masinis, tidak sama sekali, hanya mengoperasikan. Ini adalah bentuk alih teknologi atau transfer informasi, transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia. Karena apa? Pada kesempatan yang sama, selain ada operator yang didatangkan dulu dari Cina, kita juga menyiapkan sekian ribu tenaga Indonesia agar nanti hanya waktu setahun semua diambil alih oleh tenaga kerja Indonesia. Ini yang tidak dimengerti oleh Tifa. Karena kebusukan hatinya selalu mengumbar kemarahan di ruang publik dengan kata-kata yang tidak pantas. Padahal kalau dia menuding pemerintah itu tolol atau siapapun tolol, dia sendiri lebih tolol lagi. Di mana-mana di dunia kalau ada teknologi baru, pasti ada proses alih teknologi atau transfer teknologi dari prinsipal kepada tenaga lokal. Itu wajar, di mana-mana begitu. Dan di Indonesia sudah terjadi, di negara lain sama.
Dari 800 tenaga kerja Cina diberikan waktu hanya 1 tahun untuk melakukan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung, sekaligus mentransfer pengetahuan, ilmu, dan teknologi tentang kereta cepat ini kepada tenaga kerja Indonesia. Kemudian tahun kedua, semua operator kereta cepat ini akan ditangani oleh tenaga kerja asli Indonesia. Itu intens dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Ini yang tidak dimaknai oleh seorang Tifa, karena kebenciannya selalu membuarkan kata-kata kotor. Padahal perempuan, heran saya, perempuan kok ngomongnya kotor gitu, kok gak malu pada diri sendiri ya? Biasanya marwah perempuan itu adalah menghormati diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang proper, yang pantas disampaikan di ruang publik, dan ini tidak terjadi pada seorang Dokter Tifa, apalagi dia dokter. Memalukan sekali, karena mungkin dia tidak membaca detail, hanya membaca judulnya, kemudian langsung diserang mati-matian dengan kata-kata tolol, ini milik kita, tolol. Ini kan koplak, sekoplak-koplaknya ini. Jadi, tolonglah mengerti bahwa proses alih teknologi, alih informasi, alih pengetahuan ini penting untuk kita, supaya nanti kita bisa mandiri, kita bisa menghandle semua kegiatan kita. Tapi prosesnya ada, perlu waktu, dan pemerintah hanya memberikan waktu 1 tahun kepada tenaga kerja dari Tiongkok karena mereka sudah punya pengalaman, dan nanti semua selanjutnya tahun kedua dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga kerja Indonesia. Sama, kalaupun misalkan kereta cepat Jakarta-Bandung ini kita kerjasama dengan Jepang, pasti tenaga kerja Jepang datang ke Indonesia juga memberikan proses alih teknologi, alih informasi, alih pengetahuan, sama persis gitu. Jadi ada 2 hal ya dari serangan Tifa ini. Yang pertama, kata-katanya kasar keluar lagi. Yang kedua, dia tidak mengerti esensi permasalahannya. Asal mangap, asal ngedabrus, akhirnya yang terjadi seperti ini. Mempermalukan diri sendiri, mempermalukan kemuliaan profesinya sebagai seorang dokter. Menurut saya begitu. Belajarlah membaca, belajarlah memahami bahwa ini Indonesia ini adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa. Pada saat Anda mencerca, menghujat bangsa sendiri, Anda telah mempermalukan diri sendiri. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamri.